Ya, pemirsa, untuk mengetahui perdagangan komoditas, kita sudah terhubung bersama Muhammad Ali Jaya di Root Global Capital Investama Berjangka. Ya, Pak Ali, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Seperti apa pergerakan volume perdagangan komoditas hari ini? Oke, baik. Seperti yang sudah disampaikan transaksi di JFX, kopi Arabica mencatat transaksi 1.318 lot, olein 2.150 lot, gold fisik 1.028 lot, kakao 540 lot. Dan untuk produk finansial, forex mencapai 2.553,9 lot, indeks 2.932,2 lot, Local London 15.706,6 lot, energi 3.614,4 lot, dan precious metal itu 7,2 lot. Demikian Bu Popi. Iya, lalu dampak pelonggaran lockdown ini dan perkembangan COVID-19 ini terhadap komoditas hingga akhir pekan seperti apa? Baik, seperti ketahui beberapa negara sudah melakukan relaksasi lockdown seperti Malaysia, Prancis, Italia, bahkan Amerika Serikat. Ya, dengan adanya pelonggaran lockdown tersebut, ekonomi akan kembali bergeliat dan permintaan komoditas juga diharapkan akan meningkat. Salah satu sentimen positif dari pelonggaran lockdown bisa kita lihat dari pergerakan harga minyak yang saat ini sudah naik 2 kali lipat setelah anjlok ke level terendah di $12 per barel. Naiknya harga minyak berkat optimisme bahwa dengan adanya pelonggaran lockdown, permintaan minyak akan meningkat pada kuartal ketiga dan keempat di tahun ini. Bahkan Goldman Sachs telah menaikkan target minyak di tahun 2021 menjadi $51,38 per barel. Dari sebelumnya mereka tentukan $48,5 per barel. Nah, dengan demikian ekonomi global akan pulih secara gradual dan pemangkasan produksi dari OPEC+. Harga minyak bisa menjadi lokomotif bagi harga komoditas secara keseluruhan. Ketika harga minyak naik, harga komoditas naik juga akan meningkat. Demikian, Mbak Pupi. Oke, baik. Lalu tadi kalau kita bicara soal pengaruh pelambatan ekonomi di dalam global dan juga di dalam negeri ini seperti apa? Ya. Dan soal pengangguran ya, data pengangguran Amerika terhadap harga emas dan olein. Ya, seperti ketahui bahwa emas merupakan salah satu komoditas yang berperan sebagai safe haven. Ya, di tengah terjadi gejolak politik dan ekonomi, investor akan mencari emas sebagai aset lindung nilai. Untuk itu, perlambatan ekonomi dalam negeri dan juga Amerika berpengaruh positif bagi harga emas karena perannya sebagai safe haven tersebut. Bukan hanya itu, dengan adanya pelambatan ekonomi yang merata, maka Bank Sentral Dunia berupaya mengatasi ekonominya agar tidak terpuruk dengan menggelontorkan stimulus yang tidak terbatas. Amerika Serikat sendiri sejauh ini sudah menggelontorkan stimulus sekitar $3 triliun. Di Jepang, Bank of Japan menghapus batasan pembelian obligasi pemerintah dalam ekspansi stimulus moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menekan dampak virus corona terhadap perekonomian. Kebijakan mega stimulus yang dilakukan Bank Sentral juga akan berpengaruh positif bagi pergerakan harga emas. Tentu banyak yang memperkirakan logam mulia bisa mencapai level $1.800. Bahkan Bank of America dalam risetnya yang diberi judul The Fed Cannot Print Gold memperkirakan harga emas bisa naik hingga mencapai $3.000 dalam 8 bulan ke depan. Sedangkan untuk pergerakan olein, di mana produk komoditas sawit ini menjadi andalan ekspor Indonesia, dampak pelambatan ekonomi ini bisa menyebabkan lemahnya permintaan. Namun begitu, dengan adanya pelonggaran lockdown yang diterapkan beberapa negara, kegiatan ekspor-impor diharapkan akan kembali berjalan dan mengangkat harga olein. Demikian, Bu Popi. Oke, baik. Peluang harga komoditas pekan depan, Pak Ali, apa yang bisa direkomendasikan kepada investor? Ya, untuk pekan ke depan, pergerakan komoditas masih akan ditentukan oleh sentimen risk appetite dan sentimen risk aversion. Sentimen risk appetite ini bisa meningkat jika semakin banyaknya negara-negara yang melakukan relaksasi lockdown. Sementara sentimen risk aversion bisa muncul jika terjadi ketegangan baru antara Amerika dan China atau memburuknya data ekonomi global. Jika yang muncul risk aversion, maka akan memberi peluang bagi harga emas karena perannya sebagai safe haven. Namun jika risk appetite yang muncul, kemungkinan akan mengangkat harga minyak dan komoditas lainnya pada umumnya. Demikian, Mbak Popi. Baik, Pak Ali, terima kasih untuk informasinya dan juga analisanya bersama kami di Closing Market.